semuanya, perkenalkan nama saya Mailena Nikolabas dari kelas peminatan Matek Lanjut 1 kelas 11. Hari ini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang transformasi geometri. So, ikutin kami terus ya. Di dalam transformasi geometris terdapat 5 bagian. Yang pertama refleksi, translasi, dilatasi, rotasi, dan transformasi matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sih transformasi geometri. Transformasi geometri adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Halo, nama saya Jonathan Smahus. Saya akan menjelaskan tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah perubahan posisi suatu objek dengan cara memantulkan terhadap suatu garis atau titik tertentu. Kemudian, ini contoh ilmu stabil refleksi. Selanjutnya, ini soal refleksi. Tentukan bayangan hasil pencerminan bangun berbentuk segitiga siku-siku dengan titik sudut A 6,3, B 6,2, dan C 4,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan minus X. Titik A, B, dan C terhadap sumbu X. Pertama, 6,3. Kita menggunakan matriks 1, 0, 0, minus 1. Matriks kali 6,3. Jadi, 1 kali 6 tambah 0 kali 3. 0 kali 6 tambah minus 1 kali 3. Maka hasilnya adalah 6, minus 3. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C-nya. Selanjutnya, pembuktian refleksi terhadap sumbu X. Pertama, A 6,3, X aksen sama dengan 6, Y aksen sama dengan minus 3. Jadi, A hasilnya adalah 6,3 setelah direfleksikan. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C-nya. Selanjutnya, titik A, B, dan C terhadap sumbu Y. Pertama, A 6,3 menggunakan matriks minus 1, 0, 0, 1. Jadi, matriks kali 6,3, 1 minus 1 kali 6 tambah 0 kali 3, 0 kali 6 tambah 1 kali 3. Maka hasilnya adalah minus 6,3. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C. Kemudian, pembuktian refleksi terhadap sumbu Y. Titik awalnya A 6,3, X aksen sama dengan minus 6, Y aksen sama dengan 3. Maka hasilnya A setelah direfleksikan adalah 6 minus 6,3. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C. Kemudian, titik A, B, dan C terhadap sumbu X garis Y sama dengan X. A 6,3. Kita menggunakan matriks 0, 1, 1, 0. Matriks kali 6,3, jadi 0 kali 6 tambah 1 kali 3, 1 kali 6 tambah 0 kali 3. Maka hasilnya adalah 3,6. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C. Kemudian, pembuktian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik awalnya itu 6,3. X aksen sama dengan 3, Y aksen sama dengan 6. Setelah direfleksikan, hasilnya adalah 3,6. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C. Kemudian, titik A, B, dan C terhadap garis Y sama dengan X. Pertama, A 6,3. Kita menggunakan matriks 0, minus 1, minus 1, 0. Jadi, matriks kali 6,3. Jadi, 0 kali 6 tambah minus 1 kali 3, minus 1 kali 6 tambah 0 kali 3. Maka hasilnya adalah minus 3, minus 6. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C. Selanjutnya, pembuktian refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Titik awalnya itu 6,3,
X aksen sama dengan minus 3, Y aksen sama dengan minus 6. Jadi setelah diefeksikan, hasilnya adalah minus 3, minus 6. Kita menggunakan rumus yang sama untuk B dan C. B awalnya 6,2, hasilnya adalah minus 2, minus 6. C 4,2, hasilnya adalah minus 2, minus 4. Halo Mem dan teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi terhadap titik. Soal 2, tentukan bayangan hasil pencerminan bangun berbentuk segitiga siku-siku dengan titik sudut A dalam kurung 6,3, B dalam kurung 6,2, dan C dalam kurung 4,2 terhadap selanjutnya A garis Y sama dengan 2, B garis X sama dengan minus 3, C titik O dalam kurung 0,0, D titik P dalam kurung 1,3. Selanjutnya terhadap garis Y sama dengan 2, A dalam kurung 6,3 sama dengan baris pertama X, baris kedua Y minus B sama dengan baris pertama 1, 0, baris kedua 0 minus 1, baris pertama X, baris kedua Y minus B sama dengan baris pertama 6 tambah 0 sama dengan 6, baris kedua 0 kurang 1 sama dengan minus 1, Y minus B sama dengan minus 1, Y sama dengan minus 1 tambah 2, Y sama dengan 1, A dalam kurung 6,1, X sama dengan X, Y sama dengan 2B minus Y, X sama dengan 6, Y sama dengan 1. Rumus operasi serta pembuktian dalam kotak yang sama akan diterapkan pada titik B dan C. Selanjutnya terhadap garis X sama dengan minus 3, A dalam kurung 6,3 sama dengan baris pertama X minus A, baris kedua Y sama dengan baris pertama minus 1, 0, baris kedua 0, 1, baris pertama X minus A, baris kedua Y sama dengan baris pertama minus 1, 0, baris kedua 0, 1, baris pertama 9, baris kedua 3 sama dengan baris pertama minus 9 tambah 0 sama dengan minus 9, baris kedua 0 tambah 3 sama dengan 3, X minus A sama dengan minus 9, X dalam kurung minus 3 sama dengan minus 9, X sama dengan minus 9, minus 3, X sama dengan minus 12, A dalam kurung minus 12,3, X sama dengan 2A minus X, Y sama dengan Y, X sama dengan minus 12, Y sama dengan 3. Rumus operasi serta pembuktian dalam kotak yang sama akan diterapkan pada titik B dan C. Selanjutnya terhadap titik O dalam kurung 0,0. Selanjutnya A dalam kurung 6,3 sama dengan baris pertama 1, 0, baris kedua 0 minus 1, baris pertama X, baris kedua Y sama dengan baris pertama minus 6 tambah 0 sama dengan minus 6, baris kedua 0 tambah dalam kurung minus 3 sama dengan minus 3 sama dengan A dalam kurung minus 6, minus 3. Rumus operasi serta pembuktian dalam kotak yang sama akan diterapkan pada titik B dan C.
Selanjutnya, pembuktian refleksi terhadap titik O dalam kurung 0,0. Selanjutnya, A dalam kurung 6,3 X sama dengan minus X, Y sama dengan minus Y, X sama dengan minus 6, Y sama dengan minus 3, A dalam kurung minus 6, minus 3. Rumus operasi serta pembuktian dalam kotak yang sama akan diterapkan pada titik B dan C. Selanjutnya terhadap titik P dalam kurung 1,3. A dalam kurung 6,3 sama dengan baris pertama X minus A, baris kedua Y minus B sama dengan baris pertama minus 1, 0, baris kedua 0, minus 1, baris pertama X minus A, baris kedua Y minus B sama dengan baris pertama minus 1, 0, baris kedua 0, minus 1, baris pertama 5, baris kedua 0 sama dengan baris pertama minus 5 tambah 0 sama dengan minus 5, baris kedua 0 tambah 0 sama dengan 0, X minus A sama dengan minus 5, X minus 1 sama dengan minus 5, X sama dengan minus 5 tambah 1, X sama dengan minus 4, Y minus B sama dengan 0, Y minus 3 sama dengan 0, Y sama dengan 3, A dalam kurung minus 4,3, X sama dengan 2A minus X, Y sama dengan 2B minus Y. Rumus operasi serta pembuktian dalam kotak yang sama akan diterapkan pada titik B dan C. Refleksi jawaban 1 A sumbu X, A dalam kurung 6,-3, B dalam kurung 6, minus 2, C dalam kurung 4, minus 2, B sumbu Y, A dalam kurung minus 6,3, B dalam kurung minus 6,2, C dalam kurung minus 4,2. C garis Y sama dengan X, A dalam kurung 3,6, B dalam kurung 2,6, C dalam kurung 2,4, D garis Y sama dengan minus X, A dalam kurung minus 3,6, B dalam kurung minus 2,6, C dalam kurung minus 2,4. Jawaban 2. A garis Y sama dengan 2. A dalam kurung 6,1, B dalam kurung 6,2, C dalam kurung 4,2. B garis X sama dengan minus 3. A dalam kurung minus 12,3, B dalam kurung minus 12,2, C dalam kurung minus 10,2, C titik O dalam kurung 0,0, A dalam kurung minus 6, minus 3, B dalam kurung minus 6, minus 2, C dalam kurung minus 4, minus 2, D titik P dalam kurung 1,3, A dalam kurung minus 4,3, B dalam kurung minus 4,4, C dalam kurung minus 2,4. Refleksi yang sudah dilakukan pada titik awal akan terlihat seperti berikut pada papan.
Mulai dari bangun awal, bangun refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap titik P 1,3, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis X sama dengan minus 3, refleksi terhadap titik 0,0, refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X, dan refleksi terhadap sumbu X. Selanjutnya saya akan bahas tentang translasi. Tapi sebelum itu, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah perpindahan titik pada suatu bidang menurut arah dan jarak tertentu. Berikut kita akan masuk ke contoh soal. Jadi, terdapat sebuah bangun segitiga siku-siku dengan titik A, B, C. Titik A sendiri adalah 6,3, titik B 6,2, dan titik C 4,2. Kemudian mengalami pergeseran sejauh min 5,2. Maka koordinat bangun segitiga siku-siku tersebut setelah mengalami pergeseran adalah, jadi diketahui terdapat 3 titik. Titik A 6,3, titik B 6,2, dan titik C 4,2 yang kemudian ditranslasikan oleh titik min 5,2. Pertama, kita akan mengerjakan titik A terlebih dahulu. Masukkan rumus translasi yaitu X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Kemudian masukkan nilainya. Nilai AB adalah titik yang ditranslasikan dan XY adalah nilai dari titik yang ingin dicari. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada titik B dan C. Berikut adalah hasil dari titik A, B, dan C setelah ditranslasikan. Pada papan geometri, bangun segitiga siku-siku yang awalnya titik A-nya berada pada 6,3 akan menjadi 1,5. Begitu pula dengan titik B dan C akan mengalami perubahan yang membuat segitiga siku-siku tersebut bergeser. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, akan tetapi tidak mengubah bentuknya. Ada dua hal yang mempengaruhi dilatasi, yang pertama adalah pusat, dan yang kedua adalah faktor dilatasi. Oke, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk kita sama-sama menyelesaikan satu soal tentang dilatasi. Contoh soalnya yaitu, terdapat sebuah bangun siku-siku dengan titik A, B, dan C. Bayangan titik A yaitu 6,3, bayangan titik B 6,2, dan bayangan titik C yaitu 4,2. Bangun tersebut akan dilatasikan terhadap dua titik pusat. Yang pertama titik pusat 0,0 dan yang kedua titik pusat 1,3 dengan faktor skala 2. Yang pertama kita akan mulai dengan dilatasikan titik A, B, dan C terhadap pusat titik 0,0 dengan faktor skala 2. Seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa nilai XY dari titik A adalah 6,3 akan dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Maka untuk mendapatkannya yaitu kita harus tahu bahwa A aksen diketahui dari Kx, Ky, di mana X aksennya yaitu K kali X dan Y aksennya yaitu K kali Y. Maka hasil yang didapatkan yaitu dari X aksen sendiri yaitu 2 kali 6 yaitu 12, dan dari Y aksennya sendiri adalah 2 kali 3 yaitu 6. Maka A aksen yaitu 12,6. Hal yang sama juga akan dilakukan pada titik B dan C, yang dimana akan dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, sehingga didapatkan B aksen yaitu 12,4 dan C aksennya yaitu 8,4. Oke, kita akan mulai dengan titik A, di mana XY-nya bernilai 6,3, akan dilatasikan terhadap titik A, B yang dimana bernilai 1,3 dengan faktor skala 2. Nah, untuk mengetahui A aksen dari titik pusat A, B ini yaitu rumusnya adalah K buka kurung X kurang A tutup kurung tambah A, K buka kurung Y kurang B tutup kurung tambah B. Oke, dari rumus yang tadi kita akan mencari X aksen dan Y aksen, di mana X aksen itu menggunakan rumus K buka kurung X kurang A tutup kurung tambah A, sedangkan Y aksen menggunakan rumus K buka kurung Y kurang B tutup kurung tambah B. Nah, kita akan memilah dulu sebentar bahwa nilai yang diketahui adalah K yaitu 2, A adalah 1, B adalah 3, X adalah 6, dan Y adalah 3. Oke, maka kita akan memasukkan hasil-hasil itu ke dalam rumus yang sudah ada, sehingga X aksen sendiri itu dapatkan yaitu 11 dan Y aksen adalah 3.
Baik, rumus yang sama juga akan kita gunakan untuk nentuin titik B dan C terhadap titik pusat A, B atau 1,3 dengan faktor skala 2. Sehingga B aksen yang diketahui yaitu 11,1 dan C aksennya yaitu 7,1. Jika pada papan transformasi geometri, bangun segitiga siku-siku yang awalnya titik A-nya berada pada 6,3 akan menjadi 12,6. Begitu pula dengan titik B dan C akan mengalami perubahan setelah dilatasi yang membuat segitiga siku-siku tersebut mengalami pergeseran. Rotasi. Dalam matematika, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada suatu bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Rotasi atau perputaran ditentukan oleh pusat perputaran, besar sudut putar, dan arah sudut putar. Untuk mencari bayangan rotasi terhadap titik 0,0 bisa menggunakan rumus A aksen sama dengan X cos theta kurang Y sin theta, X sin theta tambah Y cos theta, yang dimana theta merupakan sudut yang ada di dalam soal. Untuk mencari bayangan titik rotasi terhadap titik P, A, B bisa menggunakan rumus X aksen sama dengan X kurang A cos theta kurang Y kurang B sin theta tambah A, dan Y aksen sama dengan X kurang A sin theta tambah Y kurang B cos theta tambah B. Contoh soal. Tentukan hasil bayangan sebuah bangun berbentuk segitiga siku-siku dengan titik sudut A 3,4, B 3,1, dan C 6,1 jika dirotasikan 90 derajat terhadap titik 0,0 dan titik 3,2. Yang pertama terhadap titik 0,0. A aksennya bisa dicari menggunakan rumus X cos theta kurang Y sin theta, X sin theta tambah Y cos theta. X-nya merupakan 3, theta-nya adalah 90, Y adalah 4. Dimasukkan semuanya ke rumus dan dijumlahkan, hasilnya didapatkan min 4,3. Lakukan cara yang sama untuk mencari titik B aksen dan C aksen. Yang kedua terhadap titik pusat 3,2 oleh rotasi sebesar 90 derajat. Untuk mencari X aksen, akan digunakan rumus X kurang A cos theta kurang Y kurang B sin theta tambah A. Dimasukkan rumusnya di mana X adalah 3, A adalah 3, theta adalah 90, Y adalah 4, dan B adalah min 2. Dimasukkan hasilnya dan didapatkan hasilnya min 3. Untuk mencari Y aksen, bisa digunakan rumus X kurang A sin theta tambah Y kurang B cos theta tambah B. Dimasukkan hasilnya dan dioperasikan dan didapatkan hasilnya min 2. Cara yang sama juga dilakukan untuk mendapatkan titik B aksen dan C aksen. Hasil rotasi pada titik 0,0 adalah A aksen min 4,3, B aksen min 1,3, dan C aksen min 1,6. Dan hasil rotasi pada titik 3,2 adalah A aksen min 3,2, B aksen 0,2, dan C aksen 0,1. Pada rotasi 90 derajat, bangun 3,4, 3,1, dan 6,1 terhadap titik 0,0 akan berpindah tempat ke min 4,3, min 1,3, dan min 1,6. Pada rotasi 90 derajat, bangun 3,4, 3,1, dan 6,1 terhadap titik 3,2 akan berpindah tempat ke min 3,2, 0,2, dan 0,1. Halo semuanya, nama aku Safira Marseli. Kali ini aku akan membahas mengenai transformasi matriks. Jadi, transformasi matriks adalah transformasi geometri menggunakan matriks yang dapat membuat perubahan pada suatu objek, baik itu perubahan letak ataupun perubahan bentuk. Langsung saja kita masuk ke salah satu contoh soal. Terdapat sebuah bangun segitiga siku-siku dengan titik A, B, dan C. Titik A 6,3, titik B 6,2, dan titik C 4,2. Tentukan koordinat bangun tersebut setelah ditransformasikan terhadap matriks T, yaitu 1, 2, 0, 1. Untuk pengerjaannya, pertama-tama harus kita ketahui dulu rumus dari transformasi matriks. Rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikali matriks XY.
Kemudian setelah itu kita akan masukkan nilai A, B, C, D, yaitu dengan matriks T yang tadi sudah kita ketahui di soal. Maka akan kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan 1201 dikalikan dengan 63. Maka hasilnya yaitu 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 3, kemudian 0 dikali 6 ditambah 1 dikali 3. Maka kita akan dapatkan matriks 6 ditambah 6 dan 0 ditambah 3. Setelah dijumlahkan, hasil matriksnya yaitu matriks X aksen Y aksen, X aksennya 12 dan Y aksennya 3. Maka titik A aksen yaitu 12,3. Selanjutnya, rumus dan juga pengerjaan yang sama juga akan dilakukan terhadap titik B dan juga titik C. Untuk titik B, matriks 1201 akan dikalikan dengan matriks 62. Maka akan kita dapatkan hasil matriks 6 ditambah 4 dan 0 ditambah 2. Hasilnya yaitu X aksennya 10 dan Y aksennya adalah 2. Maka titik B aksen yaitu 10,2. Dan yang terakhir yaitu titik C yaitu 4,2. Matriks 1201 akan dikalikan dengan matriks 42. Seperti biasa baris dikali kolom, maka akan kita dapatkan 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 2, 0 dikali 4 ditambah 1 dikali 2. Maka hasilnya yaitu 4 ditambah 4 dan baris keduanya 0 ditambah 2. Maka X aksennya 8 dan Y aksennya 2. Oleh karena itu, titik C aksen adalah 8,2. Pada transformasi matriks, titik bangun awal yaitu 6,3, 6,2, dan 4,2 yang ditransformasikan dengan matriks 1201 akan berubah menjadi titik 12,3, 10,2, dan 8,2 yang bentuknya terlihat seperti berikut. Sekian untuk video pembelajaran transformasi geometri dari kami. Terima kasih.